Shalom, selamat siang Bapak Ibu Guru. Pak. Selamat siang, shalom. Selamat siang Pak Doli. Terima kasih karena saya sudah dipercayakan untuk membawakan materi tentang Merdeka Belajar. Sebelumnya Bapak Ibu, di sini kami sebagai narasumber atau pemateri juga masih sangat memiliki banyak kekurangan juga. Untuk itu, apapun yang kami sampaikan berkenan atau tidak berkenan, mohon dimaklumi. Oke, langsung saja saya akan membawakan materi tentang Merdeka Belajar. Bapak Ibu bisa lihat PowerPoint-nya saya? Bisa. Baik Bapak Ibu, materi kita saat ini adalah Merdeka Belajar, episode yang ke-7 tentang sekolah penggerak. Di sini saya menjelaskan materi Merdeka Belajar itu lebih kepada sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini diterbitkan oleh pemerintah Kemendikbud pada tanggal 1 Februari 2021. Nah, seperti apa Merdeka Belajar Sekolah Penggerak ini? Mari kita sama-sama melihat, menyimak materi yang pertama sama mulainya dari isi pendidikan Indonesia. Visi pendidikan Indonesia merupakan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan kebinekaan global. Jadi, untuk visi pendidikan Indonesia ini berpusat pada pelajar Pancasila, yaitu ada 6 pelajar Pancasila. Bagaimana kita mewujudkan visi pendidikan Indonesia ini, yaitu salah satunya dengan cara kita memulainya lewat sekolah penggerak. Ya. Nah, di sini sekolah penggerak adalah salah satu katalis yang digunakan oleh Kemendikbud untuk mencapai visi pendidikan atau pelajar Pancasila itu tadi, di mana visi pelajar Pancasila itu diantaranya ada mandiri, beriman, bertakwa, dan sebagainya. Untuk mencapai pelajar Pancasila ini, maka pemerintah menjadikan sekolah penggerak itu sebagai katalis. Di antaranya di sini ada sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar secara holistik atau secara keseluruhan dengan perwujudan profil Pancasila. Diawali dengan sumber daya manusia yang unggul, yaitu pada sekolah itu dimulai dari kepala sekolah dan guru. Seperti yang kita lihat secara bersama, kita sudah dilatih beberapa teman-teman, mulai dari pimpinan, teman-teman guru, bahkan hari ini teman-teman yang sudah dilatih oleh Kemendikbud, oleh pelatih ahli, mereka akan menyampaikan materi-materi mereka itu mengenai sekolah penggerak, yaitu pada kurikulum paradigma baru. Terus gambaran akhir dari sekolah penggerak secara umum, di sini yang dituntut adalah hasil belajarnya. Hasil belajar harus di atas level yang diharapkan. Mungkin saat ini pendidikan di Indonesia itu mungkin belum maksimal. Berarti lewat sekolah penggerak atau lewat pendidikan paradigma baru ini, mungkin dia akan naik di atas level yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Terus yang kedua, lingkungan belajar. Sekolah penggerak itu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Jadi ini teman-teman yang perlu nanti kita terapkan di dalam sekolah penggerak kita, bahwa kita harus, ya seperti yang kita jalankan selama ini, dari kelima kategori itu, keempat kategori saya rasa kita sudah melakukannya semua. Mungkin di situ menyenangkan, yang tidak menyenangkan itu yang mungkin kurang, karena dari kesiswaan selalu membawa kabel kayaknya. Benar tidak pakai siswaan, karena selalu menggunakan kabel, jadi siswa merasa tidak senang. Ya mungkin lewat Merdeka Belajar ini, kabel itu mungkin bagaimana caranya kita menyenangkan kepada siswa, seperti itu. Itu contoh-contoh yang saya bisa kutip dari lingkungan belajar itu yang seperti apa.
Terus pembelajaran. Nah, pembelajaran digunakan pada sekolah penggerak, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, seperti penjelasan-penjelasan sebelum saya tadi sudah jelaskan panjang lebar oleh pemateri sebelumnya, yaitu Karimi tentang filosofi. Nah, tadi saya sudah mendengar dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tentang tanaman padi tidak bisa diubah menjadi tanaman jagung. Nah, ini pembelajaran yang berpusat pada murid. Berarti kita harus melihat muridnya, bukan melihat gurunya. Artinya guru adalah pengamat, siswa adalah pelaku. Jadi di sini untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus menyesuaikan dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamat. Jadi kalau saya ingin A, dari anak-anak inginnya B, dan B yang tercipta, ya kita harus mengikuti. Kita tidak bilang harus A, tidak bisa. Jadi itu yang dimaksudkan pembelajaran itu yang berpusat pada murid. Itu salah satu contoh yang dibahas, yang ditanyakan oleh Pak Ansel tadi, bagaimana cara kita lakukan. Berarti di sini bagaimana cara pembelajaran dalam kelas nanti, kita harus menyesuaikan keadaan siswa. Nanti akan dijelaskan seperti apa perangkat-perangkat dalam pembelajarannya, dan seterusnya, bagaimana action di kelas. Nanti dia akan jelaskan lewat kurikulum baru untuk menyukseskan sekolah penggerak ini dilihat dari kurikulum paradigma baru. Nanti di dalamnya akan dijelaskan perangkat-perangkatnya semua. Mungkin ini di sini hanya menjelaskan secara gambaran umum saja, Pak Ansel. Jadi untuk menjawab secara penuh pertanyaan tadi itu nanti akan. Tetapi pada sekolah penggerak gambarannya berpusat pada murid. Terus yang berikut yang diharapkan lagi, refleksi diri dan pengimbasan. Kita guru, siswa, atau setiap oknum yang berperan penting dalam sekolah penggerak ini, kita harus merefleksi diri. Setelah merefleksi diri, kita juga harus melakukan suatu perubahan, dan perubahan yang kita lakukan itu melalui refleksi, kegiatan-kegiatan kita lakukan, maka kita melakukan pengimbasan. Entah itu pengimbasannya di sekolah kita sendiri, atau nanti pengimbasan di sekolah-sekolah yang lain. Karena saat ini mungkin kita ditunjuk sebagai sekolah unggulan, ya, di episode ke-8 itu sekolah unggul. Jadi kita SMK Pancasila salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah unggulan. Jadi nanti kita unggul dalam segala hal. Jadi kita juga unggulkan sekolah-sekolah yang lain lewat pengimbasan materi yang kita peroleh saat ini dari kesempatan. Ya. Berikut. Program sekolah penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Ya. Jadi saya tidak terlalu menjelaskan secara rinci seperti apa penyempurnaan. Kita sama-sama sudah melihat program-program transformasi pendidikan di sekolah-sekolah sebelumnya, kita sama-sama sudah tahu. Mungkin yang baru mengajar saat ini yang tidak tahu seperti apa sekolah sebelumnya. Nah, dan di sini ada beberapa item bagaimana kita menyukseskan menyempurnakan sekolah sebelumnya, yaitu dilihat dari program kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah, di mana komitmen Pemda yang menjadi kunci utama. Jadi di sini kunci utama dari sekolah penggerak adalah pemerintah daerah. Jadi nanti kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Terus intervensi dilakukan secara holistik atau secara menyeluruh, mulai dari sumber daya manusia sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah. Terus memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggul saja, baik negeri maupun swasta. Jadi di sini secara menyeluruh nanti, tidak hanya pada kita di SMK Pancasila yang ditunjuk sebagai sekolah unggul, tapi seluruh sekolah yang ada di Nusantara. Pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran, dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Jadi untuk kita di sini yang melakukan paradigma baru, kita akan dibekali, kita akan didampingi, ya, kita akan dampingi kurang lebih 3 tahun sampai kita menghasilkan hasil nanti seperti apa hasilnya. Kalau hasilnya memuaskan sesuai target yang diharapkan, maka kita akan melakukan secara mandiri. Kalau belum, maka kita juga akan tetap dibimbing. Ya, mohon kerjasamanya Bapak Ibu, kita semangat untuk menuntaskan program sekolah penggerak ini yang diberikan oleh pemerintah pusat. Yang berikut, program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem sehingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak.
Berarti di sini mungkin tahun ini di SBD ini baru SMK Pancasila melakukan sekolah penggerak. Mungkin tahun-tahun berikutnya akan dilakukan oleh semua sekolah yang ada di SBD. Jadi nanti kalau diistilahkan sebuah tanaman dari tanaman yang kecil dikembangkan akan menjadi tanaman yang akan besar. Iya, di sini ada program sekolah penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri swasta di seluruh tahap untuk bergerak 1 sampai 2 tahap lebih maju dalam waktu 3 tahun ajaran. Ya, karena kita di sini sekolahnya kita adalah sekolah yang berada di 3 tahap yaitu kelas 3 saja, maka kita dituntut 2 tahap ini kita harus maju untuk mencapai level yang diharapkan pada tahap 3. Sedangkan sekolah-sekolah yang 4 tahun mereka harus sampai tahap. Jadi lebih jelasnya tentang tahapan-tahapan ini nanti Bapak Ibu baca sendiri materi yang sudah di-share di grup untuk memahaminya lebih detail. Ya, di sini sekolah penggerak ada 4 item atau ininya bahwa sekolah penggerak ini bukanlah sekolah unggulan. Ya, kalau diartikan sekolah unggulan, nanti semua sekolah itu akan menuju kepada sekolah penggerak. Jadi bukan hanya SMK Pancasila saja yang bergerak, tetapi semua sekolah. Karena kita saat ini yang bergerak duluan, nanti kita melakukan pembebasan, maka semua sekolah akan bergerak. Disebut sekolah penggerak. Jadi bukan hanya satu sekolah saja disebut sekolah penggerak, tapi secara Nusantara. Terus tidak mengubah input. Di sini tidak mengubah input hasilnya. Terus hanya mengubah prosesnya saja. Dari kurikulum yang setahu saya, dari kurikulum 2013 akan dirubah ke paradigma baru. Akan disederhanakan lagi materi-materi yang diajarkan. Metode-metode yang digunakan, cara-cara yang digunakan itu mungkin yang diubah. Sistemnya mungkin yang diubah. Kalau yang kita lihat secara bersama bahwa sekarang aturan yang dipakai, aturan yang berasal dari sekolah itu sendiri dan disetujui oleh pemerintah pusat. Dan dikawal oleh pemerintah pusat setiap program yang kita buat. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya dari pusat memberikan program dan kita yang jalan. Sekarang ini itu yang diubah. Terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Yaitu sasaran utama dari sekolah penggerak. Kedepan semua sekolah akan menjadi sekolah penggerak. Di sini sekolah penggerak terdiri dari 5 intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Ya. Tidak bisa dipisahkan, yaitu dilihat dari produk pelajar Pancasila. Mulai dari penguatan sumber daya manusia sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah. Ya, mungkin saat ini kita sudah berada di tahap yang penguatan sumber daya sekolah, seperti yang kita laksanakan saat ini. Dari pemerintah membimbing, mendampingi beberapa teman, dan beberapa teman melakukan PHP di sekolah, membimbing teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang dibimbing saat ini juga membimbing teman yang lain. Jadi akan bergerak secara bersama dan akan menyeluruh. Ya, pembelajaran yang paradigma baru seperti apa nanti kita sama-sama bahas setelah materi-materi selanjutnya. Tidak terlalu menjelaskan secara terperinci. Oke, di sini pendampingan konsultatif dan asimetris. Program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah di mana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak. Ya, nanti kita dibimbing, didampingi. Kalau tidak salah saya dengar dari teman-teman yang mengikuti pelatihan kemarin, maka bulan September itu akan ada pendampingan dari luar yang datang untuk melihat. Entah itu UPT dari provinsi, entah itu dari pusat, atau juga kurang ini. Jadi kita lihat secara bersama nanti bahwa akan didampingi. Terus penguatan sumber daya manusia sekolah. Di sini nih penjelasan secara rinci dari implementasi tadi atau intervensi tadi yang kita bacakan. Ya, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ya. Jadi yang menjadi dasar utama pada paradigma baru ini adalah pelajaran Pancasila, yaitu ada 6, mandiri, beriman, bertakwa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernarasi.
Nah, bagaimana kita mencapai pelajaran Pancasila ini, maka akan dipelajari melalui 2 tahap. Melalui 2 tahap ini Bapak Ibu Guru, yaitu ada yang namanya program interkurikuler dan ada yang namanya program kokurikuler. Iya. Terus di dalam program intrakurikuler itu pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran yang terdiferensiasi ini pembelajaran yang berdasar pada teori belajar humanistik yang menekankan pentingnya menghargai potensi anak melalui belajar. Ya. Artinya teori belajar humanistik ini apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia apapun. Berarti di sini benar-benar kita dimerdekakan oleh pemerintah, apapun itu kita bisa jadikan sebagai sumber belajar untuk peserta didik. Dan di sini peserta didik mungkin salah satu contoh peserta didik yang berkebutuhan khusus mungkinnya kita harus benar-benar. Terus yang berikut capaian pembelajaran disederhanakan. Ya, kita menyederhanakan kembali materi-materi yang atau kegiatan-kegiatan intrakurikuler yang kita laksanakan selama ini. Kalau misalnya di dalam satu kelas anak itu mempunyai hobi yang berbeda-beda. Satunya bola, satunya musik, satunya TikTok. Jadi kita harus menyesuaikan perkembangan anak itu hobinya di mana. Jadi tinggal kita kawal, kita menyederhanakan materi kita harus paksa. Semua harus nyanyi, jadi bisa. Jadi kita tidak bisa paksakan. Jadi kita harus melihat kembali program-program sebelumnya. Kalau kita memaksakan setiap kelas itu harus nyanyi, harus ada yang nyanyi solo. Jadi mungkin nanti Ibu Niti Seni Budaya yang akan katakan siswa kalau misalnya dalam kelas itu dia dan nyanyi, ya kita cari alternatif lain. Mungkin dia bisa ronggeng mungkin ya, karena mungkin dalam kelas itu anak-anak yang berasal dari kampung yang dari lokalnya benar-benar potensi budaya daerah. Terus siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep, menguatkan kompetensi. Guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan. Terus pada program kurikuler lintas, yang di situ ada lintas mata pelajaran. Di sini Bapak Ibu, pada program paradigma baru ini, setiap guru yang mengajar mata pelajaran tidak harus mengajar mata pelajaran yang dibawakan. Berarti di dalamnya, contoh guru sejarah dengan guru bahasa Indonesia. Kalau guru sejarah dia bisa lintas ke guru bahasa Indonesia asalkan berkesinambungan. Jadi sini ini menjawab masalah-masalah yang ada pada anak sebelumnya. Kalau misalnya Pak Julius dan Dekali menuju ke ruangan TSM membawakan sejarah, ternyata siswa itu tidak suka. Mereka lihat kita dari jauh, mereka sudah hai Kalius lagi. Mereka itu lebih sukanya Pak Rinto bahasa Indonesia, Pak Ansel bahasa Indonesia. Mereka lebih senang karena mungkin dilihat dari orang yang mungkin aksennya bagus dan lain sebagainya, maka anak itu lebih senangnya ke situ. Nah, Pak Lius itu tidak akan bisa, dia bilang tidak bisa. Dia tidak akan bisa karena tidak disukai siswa, tidak bisa dia tidak bisa masuk. Tetap masuk untuk membawakan pelajaran sejarah. Dan bagaimana Pak Lius itu membawakan materi sejarah itu yang berkesinambungan dengan pelajaran yang diminati oleh siswa. Atau dari sekarang pada produktif ya. Nah, sebagai contoh, lintas pembelajaran ini sebuah terobosan baru di mana setiap pelajar yang dapat dihubungkan dengan pelajar lain yang dapat bekerja sama. Sebagai contoh, pelajaran sejarah dan pelajaran sastra Indonesia dapat dijadikan satu bentuk pelajaran yang berkesinambungan. Dapat saja dibahas satu novel yang mempunyai hubungannya dengan suatu peristiwa sejarah. Atau pelajaran bahasa Indonesia membahas pola kalimat dalam penulisan berita suatu koran. Berarti di dalamnya terdapat sejarah.
Terus di dalamnya terdapat bahasa Indonesia. Terus ini ada lagi pembelajaran disipliner di luar kegiatan kelas. Jadi ini Bapak Ibu, interdisipliner ini terpadu ya. Jadi pembelajaran tidak hanya berfokus di dalam kelas, juga harus di luar kelas. Kita juga dengan pembelajaran di luar kelas, anak-anak itu materi yang kita berjelaskan kepada mereka dengan langsung di lapangan akan bertahan lebih lama di kepalanya mereka ketimbang kita banyak menjelaskan di dalam kelas. Jadi untuk menerima pemahaman dari guru mungkin agak sulit, lebih baiknya mungkin mereka itu lebih berhadapan langsung dengan masalah yang ada, sehingga di saat mereka mempelajari masalah yang ada akan terserap dan akan bertahan lebih lama. Dari sini dalam paradigma baru akan dibentuk pembelajaran tradisional di luar kegiatan kelas. Terus yang berikut melibatkan masyarakat. Nah teman-teman, seperti apa pembelajaran paradigma baru ini melibatkan masyarakat? Yaitu ya melalui tugas-tugas yang kita berikan. Tugas-tugas yang kita berikan mungkin Bahasa Indonesia menyuruh anak-anak itu menganalisis budaya Sumba. Mungkin sekarang ada adat istiadat, ritual-ritual adat. Nah, untuk mendapatkan jawaban yang tepat, maka Karinta memfasilitasi anak-anak dalam bentuk angket, dan anak-anak itu akan pergi mendapatkan informasi secara langsung kepada orang yang menjalankan ritual adat itu. Berarti masyarakat itu bisa dijadikan sumber belajar, bukan hanya guru saja yang menjelaskan. Oh, seperti yang saya tahu bahwa karena saya juga terlibat di situ, setidaknya saya tahu. Jadi saya juga akan menjelaskan kepada mereka, tetapi anak itu diberi kesempatan lagi untuk mencari tahu sendiri lewat masyarakat yang benar-benar paham tentang adat istiadat itu. Ya, itu mungkin dari saya tentang melibatkan masyarakat itu. Terus ada lagi yang berikut, muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan lokal. Ya. Yang terakhir ada perencanaan berbasis data. Ini teman-teman ada alurnya, nanti untuk lebih jelas tentang perencanaan berbasis data ini, nanti teman-teman akan mencari tahunya sendiri dan membacanya sendiri. Di sini hanya diperlihatkan dalam bentuk berbasis data dalam bentuk alur. Ada laporan potret kondisi mutu pendidikan, bahan untuk refleksi diri. Jadi hasil kegiatannya kita selama di lingkungan sekolah nanti akan menuju ke dalam berbasis data. Jadi kita akan dipantau nanti. Terus digitalisasi sekolah. Di sini digitalisasi sekolah ada beberapa poin, ada platform guru, ada platform guru dari bidang perkembangan kompetensi. Seperti saat ini teman-teman, kalau platform guru itu di bidang profil dan perkembangan kompetensi, saat ini kita melakukan IHT melalui daring atau melalui media-media. Platform itu adalah salah satu alat bantu. Kalau dalam bentuk profil dan perkembangan ini lebih kepada peningkatan kompetensi melalui pembelajaran berbasis microlearning atau habituasi kebiasaan, ya, membiasakan. Ya, seperti teman-teman IKA kemarin itu belajar untuk mengembangkan kompetensinya mereka itu, mereka belajar melalui LMS, ya, Learning System Management. Ya, seperti itu teman-teman. Di saat pandemi saat ini sangat menguntungkan bagi kita lewat platform-platform yang ada, seperti LMS tadi. Terus ini ada platform guru, yaitu di bidang pembelajaran. Nanti Bapak Ibu mengembangkan pembelajarannya, bagaimana pembelajaran Bapak Ibu itu diterima oleh banyak kalangan, banyak orang, yaitu melalui media-media massa, menggunakan handphone untuk mereka membagikan ke media-media yang lain lewat WhatsApp, lewat Google Classroom. Jadi Bapak Ibu nanti perlu mengembangkan kompetensinya di bidang kompetensi itu penggunaan alat-alat teknologi. Terus ada platform sumber daya sekolah dan ada Darbos rapor pendidikan. Ya, dengan sekolah penggerak, pembelajaran akan lebih bermakna dan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi untuk menyukseskan perkembangan yang diminta atau perkembangan saat ini, kita sama-sama bergandengan tangan, mau membahu untuk menyukseskan sekolah penggerak yang ada di wilayah Indonesia. Ya, ini hanya salah satu
terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia. Ya, ini salah satu ilusi dari pemerintah bahwa untuk tahun 2021 mungkin sekolah penggerak ini seumuran dengan kayu yang tumbuhan yang masih sangat kecil dan akan kedepannya menjadi akan besar seperti yang terpampang pada ini. Jadi ini skenario integrasi sekolah penggerak yang akan datang. Jadi saat ini kita sudah termasuk di tahun 2021. Iya, mungkin itu saja yang saya dapat bagikan kepada Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada menyinggung rasa teman-teman yang saya jadikan sebagai contoh, mohon dimaafkan. Terima kasih dan saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Dolen yang sudah menyampaikan materi tentang Merdeka Belajar pada materi kedua ini. Di sini saya sudah buka chatnya, tapi belum ada yang mengajukan pertanyaan. Ada jujur yang mengajukan. Saya mau bertanya Pak Dongki. Oke, terima kasih Bu Eci. Ini saya persilakan Bu Eci untuk bertanya mengenai materi ini Merdeka Belajar. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, mungkin pertanyaan ini untuk teman-teman yang menjadi pemateri, bisa sedikit menjelaskan ke kami apa yang menjadi dasar kurikulum paradigma baru ini diterapkan, atau mungkin bisa tahu sedikit kelebihannya dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Lalu yang kedua, mohon penjelasan Pak Dolen berkaitan dengan pemaparan Pak Dolen tadi tentang program kokurikuler. Ya, yang terakhir itu yang muatan lokal dikembangkan sesuai dengan nasional dan global. Apakah ini maksudnya bahwa muatan lokal nanti yang kita akan terapkan itu disesuaikan dengan isu yang ada, isu nasional, isu global, ataukah sudah ada yang memang ditentukan? Apa perbedaan muatan lokal yang akan kita terapkan ini dengan muatan lokal kurikulum sebelumnya? Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Oke, terima kasih Ibu Eci yang sudah memberikan pertanyaan. Itu ada 3. Mungkin yang pertama tentang kenapa bisa menerapkan kurikulum paradigma baru, apa kelebihannya dengan kurikulum sebelumnya. Terus yang kedua, itu bagaimana dengan penerapan bahwa mata pelajaran muatan lokal itu dikembangkan sesuai dengan kondisi nasional dan global. Mungkin saya persilakan pada Dolen untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Eci, dan pertanyaan-pertanyaan itu materi-materi yang jujur ya Ibu Eci, itu tadi kenapa saya tidak terlalu mengupasnya secara terperinci tentang pertanyaan dari materi yang apa tadi ya tentang global. Jujur kalau dari saya itu belum terlalu, saya sudah mencoba mencari referensi seperti apa ini perbedaan daripada saya nanti tidak menyentuh apa yang diinginkan oleh Ibu Eci. Tetapi yang ada di pemahamannya saya bahwa pendidik ya muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional. Yang ada di pikirannya saya bahwa di sini kita harus mengajarkan materi-materi yang kita bawakan kepada anak-anak itu kita sesuaikan dengan keadaan di setiap wilayah yang ada di setiap wilayah tempat Bapak Ibu itu berada. Tadi juga mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Rini kalau tidak salah ya tentang kodrat alam dengan dua kodrat itu tadi. Ya mungkin, nah di sini kita membawakan satu materi kepada anak-anak, kita harus menyesuaikan keadaan di mana kita itu berada. Kenapa kita menyesuaikan keadaan lokalnya kita? Karena memang anak itu hidup sehari-harinya itu berada di lokasi itu tersendiri, sehingga bagaimana caranya anak ini kita mendekatkan benda yang ada di sekitar dia itu melalui pembelajaran yang kita kasih. Salah satu contoh, ini pemahamannya saya Ibu Eci, sebagai salah satu contoh mengajarkan matematika. Berarti saya memberikan soal itu menguraikannya berdasarkan uraian-uraian 5 buah tomat atau 5 buah kemiring ditambah 5 buah kemiri
sama dengan berapa kemiri. Nah, di sini kan lokalnya itu nampak, yaitu adalah kemiri. Nah, bagaimana anak itu pulang dari rumah dilihat, itu salah satu contoh yang saya berikan bagaimana kita mengembangkan itu tentang. Tapi kalau yang untuk isu nasional mungkin juga kita melihat dari yang modern-modern lah. Tidak harus kita hanya belajar pada yang lokal saja, karena anak itu punya kesempatan untuk belajar di luar nanti. Setidaknya kita juga punya. Tetapi di sini lebih kepada yang sesuai keadaan wilayah. Mungkin itu yang saya bisa tangkap tentang yang saya bisa pahami. Saya takut tadi salah, hingga saya tidak menjelaskan secara detail mengenai itu. Tapi karena sudah menanyakan kepada saya, jadi saya akan mencoba untuk memberikan pemahaman yang ada kepada saya. Mungkin nanti teman-teman yang punya pemahaman pengetahuan lokal bisa ditambah, atau kalau memang ini salah langsung di-cut memang ya teman-teman, karena ini adalah forum diskusi, jadi saya tidak membatasi. Terus pertanyaan yang berikut, apa yang menjadi dasar paradigma baru? Ya, kalau dari saya yang menjadi dasar dari paradigma baru yaitu proses. Tadi ada 4 poin yang saya jelaskan tadi, dasar dari paradigma baru, yaitu mengubah proses, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, mengubah proses berarti proses yang ada sekarang kan terbalik, seperti piramida terbalik. Piramida terbalik artinya aturannya dari sekolah akan disetujui oleh pusat, bukan dari pusat disetujui oleh sekolah, tidak, tetapi dari sekolah ke pusat, dan pusat melakukan pembimbingan atau pendampingan melalui tim-tim ahli. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab dari pertanyaan Ibu Eci. Kurang lebihnya sama Ibu Eci. Terima kasih Pak Oleh untuk penjelasannya. Sedikit menanggapi, kalau bisa, kalau masih boleh. Boleh Ibu Eci, boleh. Saya tadi bertanya begitu Pak Doleng karena yang saya pahami di kurikulum sebelumnya juga hampir sama soal penerapan muatan lokal itu. Hanya di pemaparan Pak Doleng tadi itu bahwa ada pernyataan muatan lokal itu dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global, makanya saya bertanya seperti itu. Maksud saya, ini kan sebentar lagi kita akan terapkan di sekolah kita. Mungkin kita harus satukan persepsi mengenai muatan lokal ini kalau harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar kita. Sementara pernyataan sini bahwa harus dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global. Begitu maksud pertanyaan saya dari tapi ya. Tidak apa, tidak harus ditanggapi juga, nanti bisa menjadi bahan diskusi kita bersama. Terima kasih Pak Doleng. Terima kasih Bu Eci. Ya, ini adalah tugas kita secara bersama. Mungkin dari kurikulum atau dari teman-teman IKA yang lain bisa menyampaikan pendapat tentang pertanyaan ini. Oke, terima kasih ini untuk paparan tentang ini kurikulum paradigma baru dan muatan lokal. Nah, untuk pembelajaran tentang struktur mata pelajaran yang kita akan bahas nanti pada saat kita melakukan proses pembelajaran yang khusus di mata pelajaran muatan lokal, nanti saya akan jelaskan pada materi berikutnya. Mungkin nanti kita diskusi bersama lagi. Terima kasih Pak Domki. Oke. Yang berikut ada pertanyaan yang masuk di saya, mungkin saya akan baca di sini Pak Dolen, dari Ibu Cecil, yaitu mengenai Ibu Cecil belum paham tentang merdeka belajar dalam memaksakan sesuatu kepada anak didik seperti yang dianalogikan tadi, ya, tentang tidak bisa memaksa kelapa menjadi pisang. Nah, tentang analogi tidak memaksa kelapa menjadi pisang, itu ilustrasi. Nah, mungkin Ibu Cecil belum paham karena tadi waktu pemateri pertama sudah ditanyakan oleh Pak Ansel, nanti mungkin dijelaskan lagi, atau di kelompoknya Ibu Cecil bagi Bapak Ibu pendamping bisa lebih menjelaskan lagi. Nanti mungkin pada menambahkan lagi. Terus pertanyaan kedua Pak Dolen dari Pak Victor Mbudeta. Ketika guru sebagai pengamat harus menyesuaikan dengan keberagaman dari para siswa, bagaimana langkah pengaplikasiannya dalam proses pembelajaran sehari-hari? Misalnya siswa A maunya A dengan latar belakang yang berbeda, kemudian siswa B maunya B
bagaimana menyimpulkan untuk menyelesaikan masalah yang ada tersebut. Mohon solusinya. Itu dari Pak Dolen. Terus yang berikut dari Ibu Cecil lagi, bagaimana dengan capaian pembelajaran. Untuk yang pertanyaan berikut dari Ibu Cecil, itu akan dijelaskan nanti di kelompok masing-masing di lab. Nah, sekarang saya persilakan Pak Dolen untuk menjawab tentang analogi memaksa kelapa menjadi pohon, dan Pak Ferdinand Ibu Deta mengenai pendapat siswa yang berbeda-beda. Jadi nanti Pak Dolen ini ada hubungannya antara pertanyaan Ibu Cecil dengan Pak Victor, bisa jadi satu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Pak Victor, pertanyaannya sangat luar biasa dan memang benar-benar itu adalah salah satu cara yang dipikirkan bagaimana. Nah, seperti apa langkah yang kita ambil di dalam proses pembelajaran, bahwa siswa itu kita jadikan sebagai pelaku dan guru itu sebagai pengamat. Nah, di sini Pak Victor, seperti apa langkah-langkah yang kita lakukan nanti sebelum kita mengajarkan kepada anak-anak, kita akan menggunakan yang namanya angket-angket atau pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan pemantik, ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijelaskan di materi-materi tentang asesmen. Nah, bagaimana kita ini? Jadi kita di sini kan proses belajarnya itu buat dalam bentuk fase. Ada fase, yaitu ada dalam satu fase itu terdiri 2 kelas. Ada kelas 1 dan kelas 2. Contoh fase A itu terdiri 2 kelas, fase 1, kelas 1 dan kelas 2. Nah, misalnya pertanyaan, kita langsung masuk di sini. Misalnya pertanyaan, bagaimana anak yang punya kemampuannya, anak yang punya pemahamannya lebih tinggi, tetap kita ajarkan konsep yang sesuai dengan tingkatnya itu. Sedangkan anak yang masih pengetahuannya rendah, kita akan mengikuti perkembangan yang kelas yang sebelumnya. Jadi di sini nanti benar-benar Bapak Ibu melihat anak-anak atau peserta didik nanti, dan kita bisa membuat suatu perencanaan atau perencanaan capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi nanti ini benar-benar kita tuntut bagaimana cara menyederhanakan materi-materi yang ada ketika kita menghadapi 2 siswa yang berbeda itu. Tetapi solusi yang diberikan oleh paradigma ini berarti anak yang kelas 2 bisa belajar di kelas 1, anak yang kelas 1 bisa belajar di kelas 2, karena anak 1 dan kelas 2 itu berada pada fase yang sama. Jadi capaian belajarnya berada pada fase yang sama. Tinggal nanti kalau misalnya 2 orang yang mengajar, maka mereka itu memilah materinya. Berarti capaian belajar sampai di mana? 1, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3 di kelas 1, 4, 5, 6 di kelas 2. Berarti kalau misalnya anak yang sudah di tingkatan kelas 1 sudah di kelas 2 akan, karena kemampuannya tidak bisa dipaksakan, karena kita melihat kemampuan anak, maka kita menyesuaikan dengan capaian-capaian yang sebelumnya. Ya, dari saya mungkin seperti itu. Seperti itu Pak. Sekaligus ini merdeka belajar itu mungkin seperti itu dari Ibu Cecil. Jadi di sini bagaimana kita memerdekakan anak. Artinya kan anak itu tidak harus dipaksakan seperti tadi diistilahkan begitu Pak. Ini teman-teman harus melihat ya, harus tahu bahwa ini hanya salah satu ilustrasi bahwa tanaman jagung tidak akan bisa diubah menjadi tanaman jagung tidak akan bisa diubah jadi padi. Ini ilustrasi saja bahwa anak itu biar bagaimanapun kita berusaha tidak akan bisa mengikuti apa yang menjadi kehendaknya guru gitu. Jadi kalau di kegiatan-kegiatan sebelumnya Ibu Cecil ya di KIKD, kalau di KIKD yang sebelumnya itu guru dituntut harus mencapai tujuan pembelajaran dari KIKD itu. Kalau misalnya siswa itu dituntut harus menganalisis, berarti kita harus dituntut menganalisis berdasarkan soft. Tetapi untuk paradigma tidak akan bisa dituntut seperti itu. Kita harus menyesuaikan yang terjadi di lapangan. Jadi nanti kalau misalnya tuntutan capaian pembelajaran Ibu Cecil, anak itu harus mampu
Berarti kalau misalnya dia akan capek, berarti kita tidak akan bisa memaksakan. Kita bagaimana cara kita menyerahkan lagi materinya, anak ini dia tetap belajar. Anak yang pintar dia akan tetap di atas, anak yang di bawah ya tetap di bawah, tapi akan tetap belajar. Dia akan tetap belajar. Tidak bisa kita ubah dia harus naik di atas. Dia bagaimana caranya? Dia tetap belajar. Dia tetap menerima pengetahuan sesuai kemampuan yang ada pada dia. Jadi jangan memaksa kehendaknya kita bahwa harus dia sesuai dengan teman yang ini. Dia harus hentak atau bagaimana? Tidak. Saya. Itu maksud yang saya bisa tangkap dari tadi tidak akan bisa ubah jadi jagung atau lain sebagainya. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa untuk lebih jelasnya lagi, Bapak Ibu bisa melihat materi-materi di media-media. Ya, Ibu Cecil juga mungkin salah satu mantan guru penggerak. Ya, bagaimana cara Ibu Cecil menggerakkan kota Papua? Ya, saya rasa itulah yang dikatakan merdeka. Terima kasih Kak Dolen yang sudah menjelaskan tentang ini filosofi atau kondisi tentang perbedaan siswa atau karakter siswa dari A, misalnya siswa A ke siswa B, terus analogi tentang pisang yang tidak bisa dipaksa menjadi kelapa. Nanti untuk pertanyaan kalau bagi Bapak Ibu guru belum paham dari hasil paparan Kak Dolen, nanti pada saat kita diskusi kita akan sampaikan lagi di materi selanjutnya. Terus yang berikut ini sudah ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu guru kirim lewat chat. Nanti pertanyaannya akan dijawab pada saat kita diskusi bersama dan saya sudah rekap semua di sini. Pertanyaan Bapak Ibu guru dari masing-masing level. Baik, untuk materi tentang Merdeka Belajar sampai di sini. Jika ada hal yang ingin belum dipahami, nanti akan tetap kami sampaikan di web dari masing-masing instruktur. Terima kasih.